Ditampilkan pada suatu malam, seorang pria penjaga sedang bersiap-siap menutupi toko sembari melakukan bersih-bersih diiringi dengan musik-musik terfavorit. Mendadak seorang wanita datang menghampiri, memaksa agar tokonya dibuka kembali, seolah-olah ada keperluan yang tak bisa ditunda lagi. Namun si pria menolak dengan tegas karena lelah dan butuh istirahat. Merasa kebingungan, si wanita pun bergegas menuju ke bilik telepon umum di dekat toko, menghubungi 911 melaporkan bahwa semuanya telah diambil. Lalu, tiba-tiba saja keesokan paginya, seorang sheriff bernama Murphy mendatangi toko tersebut karena si penjaga toko melaporkan. Menurut keterangan Deputi Michelle, si penjaga toko sepertinya sedang berhalusinasi, mengatakan hal-hal yang tidak jelas, seperti cahaya dari langit yang menghisap si wanita sekaligus telepon umumnya. Apakah benar demikian? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak semua yang kalian dengar, lihat, dan rasakan itu benar. Oleh karena itu, jangan pernah lelah belajar dan mencari tahu, karena terkadang kebenaran tidak hanya sekedar perkataan, tapi juga butuh pembuktian. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini seru dan menegangkan, berjudul Extraterrestrial. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Colin Minihan, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu kalian tanyakan karena cukup menggunakan mesin pencarian atau biasa disebut Simbah. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Film dimulai dengan menampilkan suasana perkotaan, di mana dua muda-mudi tinggal bersama dan mereka tengah bersiap untuk melakukan perjalanan. Tokoh utama kita, seorang gadis bernama April, sejak pagi sudah disibukkan dengan kedua orang tuanya yang telah bercerai. Sang ibu memutuskan untuk menjual pondok penuh kenangan yang berada di tempat terpencil sehingga meminta April untuk mengurus semua berkas. Sementara sang ayah meminta April untuk mengambil beberapa barang berharga, salah satunya adalah senapan kesayangan. April sebenarnya tidak keberatan karena hitung-hitung sekalian liburan di akhir pekan untuk melepaskan penat dan stres suasana perkotaan. Namun sangat mengejutkan, sang kekasih, Kyle, tanpa sepengetahuan mengundang beberapa teman, termasuk Seth, pemuda menyebalkan yang penuh dengan ocehan. Jika merasa kurang yakin, teman-teman bisa melihat adegan ini, di mana beberapa waktu kemudian, setelah melakukan perjalanan panjang, kelompok itu memasuki kota kecil dan Seth melakukan hal gila yang membuat mereka mendapat teguran keras dari Sheriff Murphy. Sang Sheriff menjelaskan tentang beberapa kasus yang belum terpecahkan, hilangnya beberapa orang, pembunuhan hewan ternak, dan lain-lain. Di samping berhati-hati, Sheriff juga berharap kedatangan muda-mudi itu tidak menambah masalah, karena jika memang demikian, mereka semua akan diusir. Adegan berpindah menampilkan Murphy yang menemui petani setempat. Diketahui bahwa si petani menemukan salah satu hewan ternaknya mati yang mana diduga akibat serangan anjing liar. Namun Murphy tidak sependapat karena luka pada hewan tersebut yang terlalu rapi seolah sudah terencana, dan itu sama dengan luka-luka pada kasus pembunuhan hewan ternak lainnya. Kembali ke April dan teman-teman yang akhirnya tiba di pondok. Setelah sejenak bernostalgia tanpa menunggu berlama-lama, mereka merayakan sebuah pesta di mana semuanya bersukaria dan tak lupa sembari menikmati minuman surga. Beberapa jam kemudian, April berjalan-jalan bersama Mel, salah satu teman lama, dan anjingnya Rusty. Saat sedang mengobrol sambil menikmati pemandangan, mendadak Rusty menggonggong dan segera berlari ke balik semak-semak seolah mendatangi sesuatu. Hal ini membuat para gadis terpaksa mengikuti, yang mana membawa mereka sampai ke sebuah properti yang dipagari dengan peringatan dilarang masuk dan orang-orangan sawah yang bikin ngeri. Namun, keduanya tetap nekat masuk dan mengabaikan peringatan. Saat melihat sekitar, mereka menemukan beberapa tenda di mana banyak tanaman-tanaman, tidak lain dan tidak bukan adalah daun surga yang sangat diminati. Mel begitu antusias sampai-sampai berniat untuk mencuri, namun tidak menyadari seseorang muncul di belakang mereka.
April segera menjelaskan maksud, tujuan, dan asal mereka, yang mana ketika mendengar kata pondok, si pria misterius pun melepaskan maskernya. Diketahui bahwa pria itu bernama Albert. Maksud saya Travis, dia adalah teman dari ayah April, merupakan mantan tentara US yang pernah ikut dalam misi ke Vietnam. Pria itu pun berbagi cerita tentang PTSD yang dialami pasca perang, serta berbagi kisah-kisah konspirasi berikut foto benda terbang misterius yang tertangkap oleh kamera khusus. Patua itu berteori bahwa itu adalah pesawat militer rahasia dan bahwa tentara menggunakan area tertentu untuk melakukan pengujian selama Perang Dingin. Karena sangat percaya dengan teori konspirasi, maka Travis harus hidup di luar jaringan demi menghindari pengawasan. Para gadis hanya bengong dan sesekali merespon karena tidak terlalu percaya, tapi di atas semua itu, yang terpenting adalah Mel ingin melakukan transaksi demi mendapatkan daun surga yang akan dikonsumsi dalam pesta malam nanti. Saat kembali ke pondok, mereka pun membagikan tanaman tersebut, lalu semuanya pun mulai bersenang-senang. Tiba-tiba Kyle mengajak April ke ruangan lain untuk berbicara empat mata. Saya mulai curiga sehingga segera mengatur posisi rebahan dan siap-siap celana dikencangkan. Namun yang terjadi adalah sebuah lamaran. Ya, Kyle dengan tulus mengungkapkan perasaannya dan ingin menghabiskan sisa hidup bersama April. Sayangnya sangat pedih. Ternyata April tidak bisa menerima lamaran tersebut. Gadis itu mengungkapkan teori-teori tentang kesendirian di alam semesta sampai dengan akhirnya mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan di New York dan berencana untuk mengakhiri hubungan dengan Kyle. Tentu saja Kyle merasa sangat amat kecewa dan segera meninggalkan ruangan, sementara teman-teman yang tidak tahu malah merayakan. Tapi saat menyadari apa yang terjadi, segera mereka pun menghampiri untuk menguatkan. Sementara itu, di kantor polisi, Sheriff Murphy sedang memeriksa rekaman kamera pengawas dari pom bensin. Terlihat pada rekaman tersebut, bilik telepon umum menghilang bersama dengan munculnya cahaya. Namun ada hal yang mengejutkan Murphy, yaitu sesuatu yang misterius terlihat di balik cahaya tersebut. Saat malam semakin larut, karena tidak ada sinyal dan tidak ada televisi, para muda-mudi yang bosan memutuskan untuk bersenang-senang kembali. Kyle mencoba mengajak April bicara demi memperbaiki hubungan, namun percakapan mereka terhenti akibat bola api raksasa yang melintas di langit lalu jatuh di tengah hutan yang mana menyebabkan ledakan. Sembari Seth merekam semuanya, kelompok itu pun pergi untuk menyelidiki, mengira yang jatuh adalah pesawat. Ya, mungkin perkiraan mereka memang tidak salah, namun apa yang dihadapan bukanlah pesawat biasa, melainkan pesawat antariksa dengan jejak kaki makhluk misterius yang sepertinya berkeliaran di hutan. Merasa ketakutan, kelompok itu pun bergegas kembali ke pondok, berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja melapor kepada polisi, termasuk dalam salah satu rencana, tapi Seth mengatakan bahwa para petugas itu pasti tidak percaya. Akhirnya, kembali ke kota untuk melarikan diri adalah satu-satunya solusi. Saat bersiap, tiba-tiba saja terjadi pemadaman dan semuanya pun sepakat untuk memeriksa sekering yang berada di ruang bawah. Mendadak mereka mendengar Rusty yang menggonggong. Diikuti suara aneh, April mengingat senjata sang ayah dan segera mengambilnya untuk berjaga-jaga. Lalu mereka semua kembali ke atas, menemukan banyak barang yang rusak dan tiba-tiba para muda-mudi pun segera bergegas keluar untuk melihat makhluk misterius yang jatuh ke kolam dan secara perlahan tubuhnya tenggelam. Kali ini mereka tidak menunda-nunda lagi, semuanya bergegas ke mobil dan langsung tancap gas untuk melarikan diri. Namun sangat mengejutkan, beberapa menit kemudian mereka menemukan sebatang pohon yang menghalangi satu-satunya jalur menuju ke kota. Dan ketika memeriksa, diketahui bahwa ternyata pohon itu tumbang karena dipotong, bukan karena diterjang badai atau disambar petir.
Ada hal aneh yang mereka sadari tentang hujan. Di tempat mereka berdiri, hujannya reda, tapi di belakang mereka melihat bahwa sebenarnya hujan masih melanda. Lalu di saat yang sama, cahaya misterius mulai menyinari, membuat semuanya pun menjadi panik. Anehnya, di tengah kepanikan, Lex seolah dihipnotis. Gadis itu keluar dari mobil untuk menatap cahaya merah. Masih dilanda ketakutan, kelompok itu pun melarikan diri ke hutan. Sementara itu, Murphy masih terus menyelidiki dan menemukan sebuah mobil van di tengah hutan yang terlihat kacau karena tidak ada yang menjawab. Sang sheriff itu mencoba masuk dan menemukan kamera pada lantai. Murphy kemudian menyaksikan rekaman terakhir, di mana sebuah keluarga ditampilkan sedang menikmati liburan. Tiba-tiba mereka melihat cahaya di langit dan anak dari keluarga itu mencoba mendekat sampai akhirnya menghilang begitu saja. Setelah menyaksikan rekaman tersebut, Murphy melanjutkan penyelidikan dan melihat darah di toiletnya. Kemudian, seorang wanita muncul dari tempat persembunyian. Diketahui bahwa wanita itu adalah ibu yang ada di dalam video rekaman. Dia menjelaskan bahwa makhluk misterius menculik suami dan anaknya untuk dijadikan bahan eksperimen dan mempelajari segala hal tentang manusia. Sang sheriff kemudian memanggil ambulans, lalu sebelum dibawa, wanita itu memohon kepada sheriff agar melakukan sesuatu untuk menyelamatkan. Karena banyak manusia yang tertangkap di pesawat antariksa dan bahkan mungkin sudah ada yang bertahun-tahun terjebak di sana. Kembali ke kelompok April yang kini telah mencapai perkebunan Travis, di mana mereka harus menenangkan pria itu karena mengira para muda-mudi adalah penyusup. Setelah menceritakan semuanya dan membuktikan dengan rekaman video, Travis menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati perjanjian dengan makhluk asing sejak zaman pemerintahan Presiden Roosevelt, di mana dalam perjanjian ini, alien diizinkan menculik manusia untuk dijadikan bahan eksperimen dan sebagai gantinya, manusia dapat terus berpura-pura berkuasa atas planet bumi. Satu aturan mutlak yang sangat penting dan tidak boleh dilanggar, yaitu dilarang berinteraksi dengan makhluk asing, yang mana secara tidak sadar, aturan ini telah dilanggar oleh April dengan menembak salah satu dari mereka. Di saat yang sama, Mel memperhatikan sesuatu yang terdeteksi pada radar. Travis memastikan bahwa itu adalah pesawat asing, dan dengan cepat pesawat itu menjadi tak terdeteksi, menandakan bahwa para makhluk asing atau selanjutnya kita sebut dengan alien telah mendarat. Tiba-tiba kembali terjadi pemadaman listrik sehingga mereka melarikan diri kecuali Travis. Pria itu menyarankan April dan teman-teman agar kembali ke pondok, sementara Travis sendiri akan mencoba untuk menahan alien sekaligus melindungi propertinya. Adegan kemudian berpindah ke kelompok April yang berhasil mencapai pondok dan mulai menutup semua pintu dan jendela. Suara aneh kembali terdengar di luar dan saat April mencoba mengintip, panik, Seth mulai melepaskan tembakan yang nyaris mengenai Murphy dan Michelle. Para petugas segera memborgol Seth dan menginterogasi kelompok April. Sulit bagi mereka untuk mempercayai cerita April karena tercium aroma daun dan minuman surga dari mulut para muda-mudi. Akhirnya untuk membuktikan, April membawa para petugas ke kolam bermaksud untuk memperlihatkan mayat alien. Namun anehnya mayat itu sudah tidak ada di sana. Kembali terdengar suara aneh yang membuat Murphy memutuskan untuk menyelidiki sendirian setelah menemukan cairan aneh dan lengket, serta bangkai Rusty dalam kondisi yang mengenaskan. Murphy dikejutkan oleh sesuatu. Alih-alih mengejar, Murphy memutuskan untuk kembali ke mobil, memberitahu Michelle bahwa para muda-mudi mengatakan yang sebenarnya dan mungkin inilah yang dialami oleh istrinya Murphy. Namun Michelle malah tertawa karena semua orang yakin bahwa istri Murphy telah pergi bersama pria lain, bukan diculik oleh alien. Dan ketika hendak pergi, tiba-tiba saja
Setelah dibawa kembali ke pondok oleh April, Seth menjelaskan bahwa alien telah mengendalikan Murphy untuk menghabisi Michelle dan dirinya sendiri. Pemuda itu lagi-lagi mengalami kepanikan sampai-sampai menyerang Kyle dengan pistol polisi, lalu menyalahkan April atas apa yang terjadi dan memutuskan untuk kabur sendiri meninggalkan teman-teman. Beberapa saat kemudian terjadi guncangan disusul dengan kemunculan cahaya yang menandakan pesawat asing datang dan alien pun mulai mengeluarkan suara yang sangat mengganggu. April dan May melarikan diri untuk berlindung di ruang bawah, namun tidak dengan Kyle yang memutuskan untuk tetap bertahan dan menutup rapat pintu. Pemuda itu menyatakan akan menahan alien sebagai pembuktian bahwa perasaannya benar-benar tulus terhadap April. Sementara itu, ditampilkan Seth yang berlari ke dalam hutan sembari membawa light stick untuk menerangi jalan. Suara-suara aneh membuatnya takut sehingga melepaskan tembakan ke segala arah. Namun pada saat yang sama, alien menyerang secara tiba-tiba meskipun berhasil meloloskan diri dengan merangkak, bahkan memborgol diri agar tidak diculik, tapi pesawat alien tetap menghisapnya. Kembali ke pondok, terlihat Kyle telah bersiap dengan sebilah pisau dan menunggu di dalam kamar mandi. Sayangnya, alien berhasil memperdaya pemuda itu dan segera menculiknya. Bersamaan dengan itu, ditampilkan para gadis yang sangat ketakutan di ruang bawah. Tiba-tiba saja ada botol obat kosong yang dijatuhkan Mel, menandakan bahwa gadis itu telah mengakhiri segalanya. Dan setelah mengenang masa lalu yang indah, Mel pun menghembuskan nafas terakhir. Tentunya kehilangan sahabat baik membuat April sangat terpukul. Gadis itu kini memutuskan untuk melakukan perlawanan. Dengan bersenjatakan linggis, ia segera menuju ke atas. Mendadak cahaya misterius lenyap dan listrik pun kembali menyala. April kemudian memeriksa sekitar sampai akhirnya menemukan darah pada lantai serta cincin yang sebelumnya hendak diberikan oleh Kyle. Menyadari Kyle telah diculik, April pun dengan putus asa melarikan diri keluar dan melihat pesawat alien yang pergi. Dia kemudian mengambil kembang api dan mulai menembakkan sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, April terbangun dan mendapati diri berada di dalam kepompong yang menjijikkan. Setelah berjuang keras, gadis itu berhasil membebaskan diri dan mulai berjalan menyusuri koridor. Dia menemukan tubuh-tubuh lain, lalu menuju ke arah cahaya yang sangat terang yang ternyata adalah ujung koridor, dan akhirnya mengetahui bahwa dirinya sedang berada di dalam kapal induk alien. Sementara itu, ditampilkan Seth yang terbangun di ruangan lain dan sangat terkejut ketika mengetahui tangannya telah hilang. Tiba-tiba, sebuah mesin muncul dan mulai melakukan berbagai macam eksperimen ekstrim, dimulai dari memasukkan serangga ke dalam tubuh Seth. Kembali ke April, gadis itu terus berjalan ke koridor-koridor lain sampai akhirnya menemukan Kyle dan segera membebaskannya serta memberikan CPR sembari meminta maaf karena telah menolak lamaran. Untungnya Kyle masih bisa diselamatkan dan segera muda-mudi itu saling berpelukan tanpa menyadari para alien menyaksikan. Cahaya segera menyinari sehingga pasangan itu berpikir mungkin inilah saat-saat terakhir. Tiba-tiba saja keduanya terbangun di tengah hutan dan sangat bersyukur masih diberi kesempatan hidup meskipun tetap berduka atas tewasnya para sahabat. Melihat para tentara yang tengah bersiap tak jauh dari sana, rasa syukur pun seolah menjadi berlipat ganda. Namun tiba-tiba saja film pun ditutup dengan menampilkan di saat terakhir, April mencoba memberikan cincin, lalu Kyle berusaha memasangkannya ke jari April sebelum para tentara kembali menembaki, lalu melempar mayat pasangan itu ke dalam lubang dan membakar demi memastikan keduanya benar-benar lenyap agar tidak tercium oleh media.
Apakah ini akhir dari penelitian, ataukah masih ada rencana lain yang dijalankan oleh alien dan pemerintah? Dan tamat. Terasa seperti campuran dari berbagai film terkenal, terutama Science dan War of the World. Saya pikir film ini digarap dengan baik, tapi tidak memiliki pesan yang kuat. Bisa dibilang menawarkan beberapa visual yang mengesankan tanpa cerita yang berarti. Ini adalah film dengan visual yang cukup rapi dan terlihat lebih mahal dari anggarannya yang kemungkinan kecil. Tapi itulah hal terbaik yang bisa saya katakan tentang film ini. April berencana menghabiskan akhir pekan di pondok terpencil di tengah hutan bersama pacarnya Kyle. Namun merasa terganggu ketika Kyle mengundang teman-teman yang sebagian besar menyebalkan. Situasi semakin memburuk saat sebuah pesawat asing jatuh di tengah hutan dan kelompok tersebut dipaksa bertahan hidup semalaman dari serangan dengan motif yang tidak diketahui. Mengapa saya bilang tidak diketahui? Ya karena semuanya tidak pasti. Terkadang alien menculik orang, terkadang mereka membiarkannya pergi, dan terkadang juga mereka menyerang dengan cara mengendalikan pikiran atau menyerang secara fisik. Pada akhirnya, ending film ini menghadirkan beberapa kejutan, meskipun beberapa kejutan tersebut terasa seperti sudah pernah kita tonton di film-film lain. Ya, saya sangat menghargai usaha para pembuat film yang telah bekerja keras menciptakan hubungan emosional penonton dengan para karakter. Mungkin ada yang merasa sedih dan terharu, tapi tak sedikit juga yang jengkel. Tapi saya pribadi malah penasaran, adegan tersebut ditampilkan secara mundur, kemudian bergerak di sekeliling, dan secara perlahan memperlihatkan wajah seorang pria yang sepertinya penting. Ya, penting atau tidaknya, yang pasti pria itu adalah salah satu pimpinan proyek. Dari cerita Travis, kita mengetahui bahwa selama ini alien telah menculik dan mempelajari tentang manusia dengan cara yang kejam. Berbeda dengan apa yang kita saksikan dari alur cerita film yang beberapa waktu lalu saya buatkan. Di sini pemerintah dan alien telah menyepakati perjanjian bahwa alien bisa dengan bebas menculik dan mempelajari manusia asalkan dibiarkan tetap berkuasa atas planet bumi. Atau dengan kata lain, planet bumi kini bukan milik manusia lagi. Lalu ada satu hukum mutlak, yaitu manusia tidak boleh melakukan interaksi dengan alien, kecuali orang-orang khusus yang telah mendapatkan izin. Tapi pada akhir film, kita melihat bahwa salah satu alien yang kemungkinan dihabisi oleh Travis dibawa oleh para ilmuwan, yang mana membuat saya berpikir bahwa jasad alien itu akan dibawa untuk diteliti dan dipelajari kelemahannya. Lalu umat manusia akan bersatu, mengumpulkan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Lah jadi kenapa April dan Kyle dihabisi, Bang? Oke, meskipun tindakan tersebut tidak benar, tapi saya pikir semuanya demi kerahasiaan sebuah misi. Karena jika apa yang mereka rencanakan sampai diketahui media, apalagi alien, maka akan menimbulkan kepanikan. Sehingga misi perlawanan yang direncanakan secara diam-diam akan gagal. Belum lagi karena selama bertahun-tahun, pemerintah membiarkan orang-orang diculik dan diperlakukan dengan kejam oleh alien. Pastinya akan menimbulkan protes dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, mohon maaf tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi kurang lebih demikian. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!